Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggota, saya Rohmat Hidayat, NIM 201, Musriani NIM 199, dan Lailatul Karimah NIM 200, ingin mempresentasikan kebijakan pembangunan pertanian di negara Singapura. Pertama, Singapura adalah sebuah negara maju yang terletak di Asia Tenggara. Negara Singapura merupakan negara pulau yang hanya memiliki luas wilayah seluas 719,2 km persegi. Tulang punggung perekonomian Singapura adalah pengolahan barang impor dan ekspor, terutama pada industri manufakturing seperti elektronik, pengolahan minyak bumi, bahan kimia, perkapalan, pengolahan karet, dan pengolahan makanan. Kemudian, sistem pemerintahan yang dianut oleh Singapura adalah sistem pemerintahan republik parlementer, yang kepala negaranya adalah seorang presiden. Untuk letak geografisnya, di bagian timur, utara, dan barat, Singapura berbatasan dengan Malaysia di Selat Johor. Sementara di selatan, Singapura berbatasan dengan Indonesia di Selat Singapura. Selanjutnya, oleh Musriani. Singapura memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.995.991 jiwa, itu tercatat pada tahun 2018. Kemudian mayoritas penduduknya adalah etnis Tionghoa, yaitu sekitar 74,3%, kemudian diikuti oleh etnis Melayu dan etnis India yang masing-masing berjumlah 13,4%, dan 9,1% dari keseluruhan jumlah penduduk Singapura. Ekspor dan impor. Untuk barang ekspor dari negara Singapura, yang pertama adalah elektronik, yang kedua hasil industri, kemudian yang ketiga barang siap pakai, yang keempat otomotif, dan yang kelima adalah komponen-komponen pelengkap suatu benda. Kemudian untuk barang impornya, yaitu yang pertama kayu lapis, yang kedua hasil laut, yang ketiga beras, kemudian yang keempat kelapa sawit, dan yang terakhir adalah karet. Pendapatan per kapita, PDB per kapita Singapura dilaporkan sebesar 59.819.000 US dollar, atau setara dengan 640.805.977 rupiah per tahunnya. Kemudian per bulannya yaitu sebesar 53.400.498 rupiah per bulannya pada tahun 2020. Rekor ini turun dibanding sebelumnya, yaitu sebesar 65.641.000 US dollar atau setara dengan 703.335.394 rupiah untuk tahun 2019-nya. Kemudian, data PDB per kapita Singapura diperbarui tahunan dengan rata-rata 12.764.000 US dollar atau setara dengan 136.708.293 rupiah dari tahun 1960 sampai dengan 2020 dengan 61 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar
$66.664.000 US dollar atau setara dengan 714 juta 2009 rupiah per tahunnya atau setara dengan 59 juta 500.167 per bulan pada tahun 2018 dan rekor terendah sebesar 428.000 US dollar atau setara dengan 4.584.076 rupiah per tahunnya pada tahun 1960. Berikut adalah grafik dari pendapatan per kapita negara Singapura dari tahun 2009 sampai dengan 2020. Terjadi kenaikan pada tahun 2018 yaitu pendapatan per kapita tertinggi. Kemudian di tahun 2020 ini menurun sehingga didapatkan 59.819.000 rupiah. Maaf, Lai, mic-nya on dulu. Ya. Kebijakan pemerintah Singapura. Ini ada kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang pertama, dukungan upah yang ditingkatkan bagi bisnis yang tidak dapat melanjutkan operasi setelah penguncian lockdown atau circuit breaker dicabut bulan Juni, atau mereka yang berada di sektor yang terpukul keras. Yang kedua, keringanan dan potongan harga dalam retribusi pekerja asing untuk perusahaan di industri tertentu, seperti konstruksi, serta kelautan dan lepas pantai. Yang ketiga, keringanan biaya sewa dan bantuan untuk usaha kecil dan menengah. Yang terakhir, memperluas jumlah peluang di sektor publik dan swasta ke lebih dari 40.000 pekerjaan. Next. Kebijakan pertanian di Singapura, yakni ada perikanan aquaculture, pencahayaan LED bertingkat dalam ruangan untuk budidaya sayuran, master plan untuk food estate, dan mendorong penelitian dan teknologi pangan. Dari yang telah dijelaskan tadi, dapat kami simpulkan bahwa Singapura merupakan negara maju. Meskipun luas wilayahnya tidak terlalu luas, namun negara Singapura mampu menghasilkan pendapatan per kapita yang relatif tinggi, itu sebesar 53.400.498 rupiah per bulan. Untuk meningkatkan nilai pendapatannya, maka Singapura membuat kebijakan pembangunan dan pertanian yang canggih, serta meningkatkan kualitas ekspor barangnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selebihnya apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.